Teman-teman, ini sangat menarik. Gus Cuk ini punya sesuatu barang atau sesuatu produk, saya tidak tahu apa itu, tapi beliau katanya ini akan dibawa sampai mati, dan siapapun yang akan mau membeli ratusan juta bahkan miliaran atau bahkan puluhan miliar tidak akan pernah dikasih. Gitu ya Gus Cuk? Filosofinya ini apa yang menjadi keinginan insya Allah bisa tercapai, tetapi didampingi dengan usaha. Kayak nyekel keris tok untuk lugu-lugu ya ora mungkin ya. Semoga kalau Anda yang berminat dengan Wesi Aji yang di koleksi Gus Cuk bisa mencoba saran saya, agar nanti kalau pada saat nanti ketemu Gus Cuk kasih keris koleksinya buat Anda. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Sang lok putih, sang tel putih, sang ter putih, sang puter putih, sang gunter putih, sang tes putih, sang les putih, sang rasa kang mertapa jroning pusaka, lah padha sira metuwa. Tak caosi dahar kondo arum sekar arum, mugi Gusti Allah paringana pangapunten wilujeng sak brayat kula, angsala kabejan, kamulyan, kaluhuran, kabingalan, kasembatan, paringana sandang kelawan pangan, rejeki ingkang agung, angsala margi ingkang gampang, ingkang sengit dipun welehna, ingkang sumedya awon sampun ngantos tumomo, sageta sembada kuncara saka kersaning ngalah sira kadhawuhan padha mbiyantu uripku. Okay, this is performance by DJ Rico Pillow Remix. Wijaya Wijayanti, Rahayu Rahayu Rahayu, Om Swastiastu, Santi Santi, Namo Buddha, Salam Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel The Gunungan Nguri Budoyo. Malam ini kami datang di rumahnya seseorang pemerhati seni, di mana ada seni Wesi Aji dan Arca. Banyak juga patung-patung di sini. Di rumah Bapak Agus Prihantoro atau yang dikenal Gus Cuk, guys. Nah, di sini kita alamatnya kalau tidak salah di Surabaya. Jadi ada di Surabaya ini sangat banyak orang pecinta seni, terutama seni Wesi Aji. Alamatnya di Simorukun Timur 8 nomor 30 Surabaya. Nanti kapan-kapan kalau ada yang di Surabaya bisa mampir ke sini lihat koleksinya Gus Cuk. Keren abis. Mari kita lihat apa aja sih koleksinya. Yuk, saksikan terus ya di channel The Gunungan Nguri Budoyo. Rahayu. Kita berkunjung malam ini di rumah Gus Cuk atau Pak Agus Prihantoro untuk menanyakan koleksi-koleksi beliau yang dari Kerajaan Jenggolo, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan tentunya ada juga Kerajaan Mataram. Ini kira-kira kok bisa punya nama Gus Cuk itu bagaimana ceritanya, Pak? Gus Cuk itu kan nama pergaulan ada ini. Jadi disebut Gus Cuk itu riwayatnya dulu kan masih mudanya kan senengannya cukrik, jadi Gus Cuk itu singkatnya Agus Cukrik. Oh, ya. Jadi itu kepanjangan ya Pak ya, dari Pak Agus Cukrik iya, disingkat menjadi Gus Cuk. Bukan Gus anak Kiai, bukan. Oh, saya kira anak Kiai bapaknya. Nggih, Pak. Gus Cuk nama saya Agus, senengannya cukrik.
akhirnya dipanggil Agus Cukri. Siap. Asli Surabaya guys, ini yang bener-bener wong Surabaya. Cukri guys. Gus Cuk, ngapunten kalau Pak Doni sendiri gimana Pak Doni sebagai apa di sini Pak? Pak Doni ini membantu saya untuk merawat tinggalan ini. Oh. Patung-patung ini juga keris-keris ini. Iya. Mustahil kalau saya sendiri jelas nggak mampu. Terlalu banyak koleksinya Bapak. Iya. Makanya perlu perwakilan ya pada saat Bapak ndak ada Pak Doni yang membantu. Tapi dengar Pak Doni ini punya nama sebutan lain kalau saya dengar Pak, namanya Lurah Semar katanya. Lah. Oh, nggak pakai mendem Pak, harus siapa itu pakai mendem ya. Berapa banyak sih koleksinya Gus Cuk itu? Ya, kalau di sini sekitar sampai bukan keris saja, sampai tumbak-tumbak semuanya Pak. Semuanya sekitar 500-an. 500-an ya koleksi ya. Wesi aji. Berbagai macam. Mulai dari zaman Jenggolo sampai Mataram. Majapahit apa aja ya ada semua. Ada semua. Jadi kalau tahunnya kira-kira tahun berapa Pak? Tahun 2013 saya mulai pegang keris. 2013 sampai sekarang koleksinya sebanyak ini. Iya. Untuk Keris memang kalau energi itu pasti ada, tetapi tergantung kita menyikapinya. Sepanjang kita nggak menuhankan benda ini, saya rasa sasawun bagian dari budaya, dari peninggalan itu ya. Dan lagi kita juga melihat seninya, dari besinya, penempaannya itu kan yang menarik dari penempaannya sampai muncul pamor. Yang diambil kan dari pamornya itu kan dia itu ibaratnya keris itu ibaratnya seperti kitab. Pamor itu kan bisa dibaca, kayak contohnya pamor bintang ini. Ini apa ini Gus kalau saya boleh tahu? Ada Ini, dua ditaruh meja ya, ini. kalau si keris ini dapurnya ini tilam tapi pamornya bintang. Lebih umumnya disebut Rojo Sulaiman. Rojo Sulaiman. Ya. Kalau eranya era apa ini Gus? Ini kalau tadi Majapahit ini, era Majapahit ini. Lihat besinya. Besinya ya. Boleh mungkin ditunjukkan Gus sama yang Monggo. pemirsa barangkali bisa dibuka. Nah, diangkat aja Gus. Ya. Ini saking lamanya besinya sudah kena korosi ya, tapi tidak menutup ini pamornya, ini pamor bintang Rojo Sulaiman. Nah ini kan bisa dibaca untuk filosofinya. Gimana tuh Gus Filosofinya ini apa yang menjadi keinginan, insya Allah bisa tercapai, tetapi didampingi dengan usaha. Lek nyekel keris tok logo-logo ya ora mungkin ya. Gitu. Gimana Gus? Ini kok ada gambar bintang dan sebagainya, ini maksudnya gimana Gus? Nah ini kalau sampai tanya saya biasa menjelaskan nggak ikut buat. Tapi menurut pada umumnya Rojo Sulaiman ini pamor bintang ini ya, ini ageman ini katanya kalau apapun hajat apapun insya Allah bisa kesampaian. Pasti ya, iya. Tapi ada yang salah satu sediati kayak gini, satunya ada lagi itu damar murub, itu saya juga sering sekali itu. Ada dapurnya damar murub. Damar murub ya. Damar murub. Oke. Gus, kalau saya tahu ini kan sudah dijelaskan. Kalau yang ini apa Gus? Mohon dibantu jelaskan lagi. Karena saya juga penasaran ya teman. Ini kerisnya, mohon maaf, saya boleh pegang dulu nih kerisnya. Saya pegang ya. Ini gede banget teman-teman. Dan ini saya rasa kalau ukuran saya pasti saya nggak kuat ya. Karena apa? Saya orangnya kecil, pedangnya segini besar, mungkin bisa salah penggunaannya. Coba jenengan jelaskan Gus, ini apa sih Gus betulnya? Saya ingin tahu. Sebenarnya kalau dilihat pedang ya akeh di mana-mana ya. Tetapi ini kan pedang eranya bukan zaman pembuatan baru. Ini peninggalannya. Ini yang istimewa itu pamornya. Ini pamornya tul ini udan mas namanya. Udan mas ya. Iya. Kalau eranya sendiri Gus, mohon maaf, ini era apa di kerajaan ini apa? kalau lihat besinya ini Majapahit. Oh, Majapahit ya. Majapahit ya. Majapahit.
Gus, saya senang sekali lihat koleksinya. Nanti kapan-kapan saya juga pengen. Emang Mas Hendy. Kenapa? Pamornya itu ngapuk yang lamanya ya. Ini ngapuk. Biasanya artinya keluar kayak meteoritnya tuh, titik-titik itu. Seharusnya seperti itu. Tapi masih meninggalkan jejak ini. Udah emasnya ini. Jadi sebetulnya kalau dia dari awalnya pembuatan mungkin masih kelihatan meteor-meteornya Iya. gitu ya Gus ya. Iya. Masih kelihatan bagus ya. Mungkin bisa dilihatkan Gus di pertengahan. Nah, itu akan lebih tahu. Ini salah satu peninggalan yang sangat-sangat disenangi oleh Gus Juk karena mungkin dari sekian banyak beliau punya salah satunya dan mungkin bisa jadi hanya tinggal salah satu ini juga. Ini Pak Gus, Pak Doni. Nah, ini kan kita malam ini sudah di sini sudah dijelaskan sedikit banyak tentang keris koleksinya Pak Gus Juk dan Pak Doni. Ini kan dari tim kami Mas Fatkur. Nah, ini kan memang ahli pelukis astral dimensi lain. Mencoba kita kolaborasi dengan Gus Juk dan Pak Doni di sini. Ada apa aja sih energi di sini? Kemudian apa aja yang ditangkap oleh Mas Fatkur kemudian dituangkan di kanvas? Mungkin kita akan tahu setelah beberapa saat ya teman-teman. Gus, mohon maaf, kalau biasanya nih tiap harinya apa aja sih kayak ini kembang ini? Kembang, terus kemudian saya lihat ada dupa, ada kopi pahit, air putih, teh pahit, kemudian ada kembakum. Ini filosofinya gimana Gus? Bisa diceritakan? Karena saya tahu kalau pemerhati seni budaya ini kayak Wesi Aji, kayak Reco, kayak Arca atau patung ini memang selalu ada seperti itu Gus. Bisa mungkin sedikit diinformasikan. Cuma ini kan cuma sampingan aja Mas Hendy, kados jenengan nek tidak meriki kula paringi kopi. Nah, ini cuma suguhan aja. Suguhan aja. Iya, iya. Itu. Yang disugi siapa ya Gus ya? Ya kita kan punya leluhur Mas Hendy. Ya. Iya. Kita kan punya leluhur, punya keyakinan sendiri. Ya masyarakat Islam tapi orang lali Jawa nih. Ya. Saya tidak akan meninggalkan budaya saya, apa yang ada di tanah Jawa, karena saya hidup di tanah Jawa, kan seperti itu Mas Hendy. Ini yang top teman-teman dari Gus Juk. Walaupun beliau muslim, seorang muslim, tapi tidak lupa dengan budaya Jawa karena memang asli orang Jawa, jadi selalu nguri-nguri adat istiadat kebudayaan Jawa. Jos pokoknya. Seumpama nih kalau ada seseorang yang melihat konten ini kemudian menghubungi admin kami atau nomor telepon Gus Juk, kira-kira boleh enggak Gus untuk salah satu koleksinya kalau ditempil atau bahasanya kesensem ini tadi Gus? Itu Mas Hendy, kuru hati ini nanti saya kan nggak bisa ngomong, kadang-kadang ini orang satu saya nggak akan lepas, nanti ada orang lainnya saya lepas, seperti itu kadang-kadang itu. Jadi teman-teman kalau pengen koleksinya Gus Juk gampang, tinggal datang ke sini, ajak ngopi rokokan ya toh, kemudian ajak ngobrol, kemudian tanya Gus, keris yang ini boleh enggak? Tak kasih bocorannya teman-teman ya. Semoga kalau anda yang berminat dengan Wesi Aji yang di koleksi Gus Juk bisa mencoba saran saya agar nanti kalau pada saat nanti ketemu Gus Juk kasih keris koleksinya buat anda semuanya. Assalamualaikum salam. Sang lok putih, sang tel putih, sang ter putih, sang puter putih, sang kunter putih, sang tes putih, sang les putih, sang rasa kang mertapa jroning pusaka lah padha sira metuwa. Ibu Yuli ngapunten, saya mau menanyakan nih apa yang sudah digambar Mas Fatkur dari energi di rumah ini karena sudah banyak salah satunya lukisan Wesi Aji, kemudian Reco ini kan ngumpul di sini Bu. Kira-kira Bu dari gambar Mas Fatkur ini Ibu mengetahui nggak sosok yang ada di gambar ini Bu? Berinding saya. Nggih. Ini yang pernah saya lihat Oh begitu. sosok wanita ini. Kira-kira siapa ini beliaunya Bu? Nggih.
Sepertinya dulu waktu itu saya itu gimana ya, kalau saya ceritakan dalam iya pakai baju ini, baju apa, kemben, Nggih. terus pakai mahkota, tetapi bawahnya itu apa, ular. Itu yang saya lihat. Nah, kebetulan waktu itu ini antara sadar dan tidak sadar di kamar. Jadi saya itu seperti apa ya istilahnya, tarung dengan ini, tarung dengan sosok ini. Terus tapi akhirnya dia kalah, terus dia manut gini. Saya manut sambil mangguk-mangguk gini. Terus keesokan harinya saya tanya ke bapaknya anak-anak, kok saya ditemui ini, apa sosok perempuan ini siapa? Nah, katanya bapaknya kemungkinan kan waktu itu di kamar ada keris. Nah, kemungkinan itu. Saya sendiri nggak tahu. Ya seperti ini sosoknya. Persis ya Bu ya. Persis. Kalau wajahnya, kalau peraginya mohon maaf itu kayak gimana Bu, kalau Ibu bisa jelaskan? Wajahnya cantik orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Cantik orang Jawa. Jadi ya kulitnya bukan putih tapi apa ya, coklat gimana ya, ya seperti orang Jawa, Kuning orang langsat Indonesia. ya. Ya kuning langsat Kuning langsat seperti itu. Iya. Jadi saya juga penasaran ya, sesungguhnya gambar ini seperti apa. Mungkin bisa kita langsung tanyakan ke Mas Fatkurnya nggih. Memang energi yang paling dominan perempuan itu tadi. Tapi di sisi lain ketika saya merespon perempuan, banyak lain yang mengikut energi-energi itu. Kepingin. Jadi akhirnya saya melukisnya agak lama mengikuti. Ada yang masuk keluar gitu. Ini seperti ini bisa dilihat dari ini. Ini kalau diamati ini ada sosok. Ini juga ada sosok lagi. Ini yang keluar masuk. Ini juga. Terus ini ada, tadi awalnya saya melihat gajah, tapi setelah itu hilang. Ini gajah. Ini juga ada sosok lagi. Ini sebenarnya sosok yang saya gambar pertama ini yang baru Sultan sini. Oh. Beliau hanya sini ya? tanyangnya ini. Beliau hanya sekedar mengizinkan, setelah itu ya udahlah gak apa-apa, saya gambar ini yang paling dominan. Ini juga ada sosok lagi di sini. Oh ya, ini mata ya, mata. Mata. Ya. Iya. Kalau yang ini apa Mas Batur kira-kira ini? Ini menceritakan dari ini, cerita dari ini. Kayak sosoknya kayak ada candi, kayak ada pintu gapuro gitu ya? Ya, pintu gapuro. Di sini ada orang sembahyang. Jadi ini ada kayak tangga gitu naik, terus ini ada orang sembahyang, ini gapuro begitu? Iya, betul. Iya. Jadi bahasanya dulu itu di zaman dulu mungkin ada istilah kayak Ini energi ini mengarah ke daerah sekitar sana. Mojokerto. Oh. Trawulan. Dari Di sini. Mojopahitan mungkin Mojopahitan, ya. betul ini. Iya. Beliau ini membuka baju, saya tidak tahu di dalam tubuhnya ini ada alat apa, atau ada keris apa, atau ada piandel apa. Wah ini guys, kita harus lanjutin terus ini apa sih? Nguri-nguri budaya ini di gunungan memang sip. Kulo paringaken. Nah, Dapat Gus. Wah. Walah Gus. Modarin nih. Teman-teman, ternyata yang tidak boleh dinyang miliaran itu gambarnya ini loh. Kalau ini dibeli orang, terus istri sama anaknya ikut siapa ini? Jadi ini tidak boleh ya Gus ya? Nggak boleh. Lukisan ini tidak boleh di tangan siapapun ya? Sampai mati. Dibawa sampai mati ya Gus? Mati. Istimewa ya. Sorry ya, ini tadi nggak pakai baju, tapi ini koleksi yang sangat-sangat istimewa. Hanya di Gunungan Nguri Budoyo yang bisa ngungkap ini Gus ya. Boleh saya zoom Gus? Boleh, monggo. Dikit aja lampunya tolong. Biar tahu gambarnya seperti apa sih, apa dan bagaimana. Bener-bener eksklusif ya di Gunungan Nguri Budoyo.